Dan pemirsa, untuk membedah pertandingan Indonesia versus Filipina di ajang AFF 2024, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Anton, selamat olahraga. Selamat malam, Miss Rina. Ya, Bung, Indonesia terpaksa harus kalah dalam pertandingan dengan Filipina yang baru saja digelar malam hari ini. Bagaimana Anda melihat pertandingan tadi? Ya, harus diakui bahwa permainan Indonesia di pertandingan keempat AFF ini memang masih jauh dari bagus ya. Kalau kita amati dari sejak pertandingan pertama, lalu terakhir kalah melawan Vietnam, memang tidak ada kemajuan yang berarti terutama di sektor serangan. Kalau di sektor pertahanan rasanya sih sudah banyak kemajuan ya. Lini tengah nggak banyak kemajuan juga, tapi yang paling stagnan memang lini depan. Itu sebabnya Indonesia meskipun tadi bermain dengan 10 orang, tetap bisa melakukan serangan-serangan, tapi penyelesaian akhirnya tidak ada yang membuahkan hasil. Jadi memang itu evaluasi besar-besaran, bahkan bukan saja di tim ini, yang di tim AFF yang beranggotakan sebetulnya kan pemain-pemain under 22, ya kan, yang dikatrol naik menjadi timnas senior. Tapi di timnas senior pun sektor depan ini tetap menjadi persoalan juga gitu. Nah ini saya kira Sintayong harus bekerja keras ya, karena kan kalau sudah selesai dengan AFF, problem masih ada di sektor senior yang masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi sektor depan ini jadi PR besar. Tapi khusus pertandingan melawan Filipina, memang seharusnya Indonesia bisa memetik kemenangan jika penyelesaian akhirnya jauh lebih bagus. Dan bencana terjadi ketika menit 42, ya Muhammad Ferrari yang kebetulan juga kapten, melakukan pelanggaran yang menurut saya pelanggaran yang sangat ini ya, dengan segala maaf saya katakan bodoh gitu ya. Bukan apa-apa, karena kan sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi ini kerugian besar bagi Indonesia karena setelah dengan 10 pemain agak sulit Indonesia untuk mengkoordinasi pertahanan karena dia kan tulang punggung di lini pertahanan. Jadi memang ini kerugian besar sehingga pemain tengah harus ditarik ke belakang sehingga kekuatan di lini tengah menjadi sangat berkurang. Itu yang membuat Filipina kemudian mendominasi di 30 menit akhir pertandingan ya. Bahkan sebetulnya Indonesia di babak kedua dengan 10 pemain masih bisa menyerang. Ada 2 shot yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, tapi sayang ya penyelesaian akhirnya seperti itu, sangat lemah atau melenceng. Jadi memang ada persoalan di lini depan yang harus diperbaiki, khususnya kalau kita menatap ke depan dalam kerangka perjalanan Indonesia di Piala Dunia untuk menuju Piala Dunia 2026. Ya, memang kalau kita lihat selama 2 kali berturut-turut Indonesia harus mendapatkan kartu merah. Lantas selain juga lini depan yang harus menjadi bahan evaluasi, apakah hal ini juga harus menjadi evaluasi yang penting untuk skuad Garuda, Bung? Jadi memang ini kan pemain-pemain yang sebagian besar adalah pemain yang dibesarkan di katakanlah di liga domestik ya. Liga domestik sendiri kalau saya lihat kan memang pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang dalam tanda kutip yang tidak perlu lah ya. Karena kan dia tidak ada masalah dengan pertahanan yang terancam, hanya ada provokasi memang dari pemain belakang Filipina gitu loh, dan itu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dan di Liga Indonesia kan banyak hal-hal seperti itu yang lolos dari pengamatan wasit. Meskipun perwasitan Indonesia sudah semakin baik, tapi pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang tidak perlu, dalam tanda kutip juga pelanggaran yang bodoh, menurut saya itu harus jadi pelajaran penting ya, karena ini kan ajangnya internasional. Event internasional beda dengan liga domestik, terutama dalam perilaku di lapangan ya, melawan wasit, melakukan pelanggaran seperti tadi, melakukan menikut. Itu kan menurut saya pelanggaran yang tidak perlu dilakukan dalam kerangka Indonesia bertahan gitu loh. Jadi Muhammad Ferrari menurut saya juga harus mendapatkan pelajaran yang sangat pahit, tapi mudah-mudahan dia bisa belajar karena kan pemain-pemain yang ada sekarang yang di AFF ini kan sebetulnya diproyeksikan untuk Indonesia senior kelak di kemudian hari gitu. Harusnya sih dapat pelajaran yang luar biasa ya. Ya Indonesia tersingkir sih kalau saya tidak terlalu heran karena kan ini tim muda. PSSI sendiri menargetkan sebetulnya hanya masuk semifinal atau final gitu. Tidak ada target juara. Karena ini memang programnya kan regenerasi. Dan saya sepakat dengan program regenerasi karena Indonesia butuh pelapis untuk tim yang sekarang berlaga di Piala Dunia dengan pelatih yang sama.
Jadi harusnya sih Sintayong sudah melihat siapa-siapa saja yang bisa dibawa nanti ke Indonesia Senior yang berlaga di pra Piala Dunia. Ya seperti yang Anda sampaikan bahwa sebetulnya ajang ini adalah ajang untuk timnas senior seperti itu, seperti yang timnas-timnas lainnya lakukan. Namun kita tahu bahwa Sintayong ini membawa pemain muda. Apakah keputusan ini memang sengaja dilakukan atau menurut Anda ini hal yang kurang tepat karena Indonesia akhirnya terpaksa harus gagal di ajang AFF ini? Oh, kalau soal pemain muda saya kira tepat ya. Karena kan AFF ini sebetulnya tidak masuk di kalender FIFA. Meskipun sudah masuk sebagai pertandingan resmi ya, tapi tidak di kalender FIFA sehingga kan tidak bisa melepas Justin Hubner misalnya. Tidak bisa memaksa Indonesia untuk tim yang menggunakan Hubner untuk melepas karena ini kan bukan ajang di bawah FIFA gitu loh. Jadi dengan mengirim pemain U22 saya kira sudah tepat karena ini kan tim yang diproyeksikan untuk timnas senior sebetulnya. Nah, sekarang mereka dikatrol. Jadi kalau menurut saya keputusan dengan untuk regenerasi ini menurut saya sudah tepat. Ya resikonya Indonesia tidak bisa jadi juara atau tidak bisa melaju ke semifinal karena kan Filipina sendiri turun dengan tim senior gitu loh. Myanmar turun dengan tim senior, Vietnam juga dengan tim senior. Jadi memang keputusan ini sudah benar meskipun dia pahit lah ya. Nggak bisa juara kan Indonesia berkali-kali hanya bisa masuk final ya. 6 kali di ajang AFF hanya bisa masuk final, nggak bisa jadi juara. Sekarang Indonesia tersingkir di babak grup. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting menatap ke masa depan. Ini ada sejumlah pemain yang sekarang diturunkan di AFF bisa diproyeksikan. Seperti misalnya kalau kita bicara pemain seperti Donitri yang bermain selalu bagus ya dalam 4 pertandingan. Jadi kan dia bisa diproyeksikan lah untuk timnas senior. Baik, ya pasca kekalahan ini tentu kita harapkan ada evaluasi, ada pelajaran yang bisa dipetik untuk bisa memperbaiki kualitas timnas di masa yang mendatang. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atas informasinya dan sudah berbagi juga bersama kami. Selamat malam dan salam sehat.